banyak anak banyak rezeki. Sekarang begini, apakah benar itu sebuah hadis gitu loh? Hemat saya itu adalah semacam adagium gitu yang memang menyebar di masyarakat kita. Jadi kalau ditelisik sampai hadis, kemudian hadis itu kan otomatis harus ada jalur sanadnya, jalur periwayatan, sampai siapa yang ke Rasulullahnya ya, sampai kepada Nabi. Dan saya belum menemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Novi Hidayati Afsari. Sekarang masih di podcast Remaja. Podcast Remaja ini ngebahas banyak banget, salah satunya yang menjadi favorit itu adalah berkenaan dengan hadis, suatu hadis. Dan konteksnya dengan konteks kekinian. Dan satu orang yang selalu spesial menemani saya untuk membahas ini, karena keilmuan saya itu sangat jauh di bawah gitu, ini langitnya, saya buminya gitu ya. Tentang hadis ini saya ketemu lagi sama Iza Farhatin Ilmi. Hai Iza. Hai Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat di sana, masih di Darsun? Alhamdulillah sehat. Iya, ini masih di Darussalam. Doanya semoga sehat selalu. Tata juga semoga sehat selalu ya. Amin. Dan semuanya yang mendengarkan, yang melihat, yang menonton si podcast ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang satu apapun. Tidak kurang satu apapun dan selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, Teh Iza ini sedikit lagi flashback ke belakang. Teh Iza ini salah satu pengajar di pesantren Darussunnah. Oke. Pesantren Darussunnah itu pesantren yang gimana, Teh Iza? Darussunnah ya sesuai dengan namanya, dia pesantren yang khususnya spesialisasinya adalah di bidang hadis ya. Ya, dulunya memang untuk mahasiswa, tapi alhamdulillah saat ini sudah ada setingkat sanawiyah sama aliyah. Rata-rata memang untuk mahasiswa memang fokusnya di bidang hadis, untuk santri, sanawi sama aliyah kita nyebutnya madrasah. Madrasah itu yang sama seperti pesantren pada umumnya. Nanti ketika sudah di sini baru digembleng lah untuk ilmu-ilmu hadisnya, karena tiap hari kita ngaji almost dalam satu pekan itu yang kita pegang adalah kitab hadis. Ya hanya di hari-hari tertentu yang kemudian ada tambahan fikih dan lain sebagainya. Cuman lebih banyak padatnya itu adalah di bidang hadis. Ketika bertanya tentang KB, tentang KB nih. KB keluarga berencana pasti terkhususnya langsung tertujunya ke alat kontrasepsi. Lah, alat kontrasepsi itu emang ada gitu zaman Rasulullah gitu. Emang ada gitu zaman, jangan-jangan ini bid'ah gitu. Oke. Itu nggak ada dari zaman Rasulullahnya. Makanya ada sebagian kalau di daerah itu malah mengharamkan si alat kontrasepsi itu sendiri gitu. Gimana tuh Teh Iza? Oh iya. Berkaitan dengan alat kontrasepsi ya mungkin begini. Ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada istilah yang kita sebut sebagai azl, gitu ya. Nah itu mungkin sekarang itu adalah alat kontrasepsi alami ya. Tapi sekarang karena dengan kemajuan teknologi sudah ada kemudian bantuan-bantuan lah ya. KB dengan beberapa hal yang sudah kita tahu, mungkin pemasangan alat dan lain sebagainya. Ya ada kalau boleh disebutkan ada hari ini tuh ada feel, ada spiral, kondom, ada IUD-nya ada yang spiral, kemudian juga ada yang koperte, kemudian suntik, ada suntik juga KB. Nah, itu gimana? Ya macam-macam ya KB sekarang. Macem-macem. Karena kita belum menikah ya Mbak ya. Mbak Teteh. Bener. Tapi secara ini keilmuan itu bisa dipelajari kan gitu. Iya. Begini, ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam KB atau ya kita sebut sebagai KB itu keluarga berencana, itu secara praktek memang sudah ada.
Jadi kita sebut sebagai azal ya. Jadi azal itu kalau kita terjemahkan bahwa tidak sampai kemudian keluarnya sperma itu ke dalam rahim. Artinya sebelum keluar itu kemudian sudah dicabut terlebih dahulu begitu. Dan ini saat itu sahabat Jabir, ada seorang sahabat ya yang bernama Jabir mengatakan ya bahwa kunna ya fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada di zaman Nabi dan saat itu kita melakukan azl. Apa yang kemudian disampaikan oleh sahabat Jabir adalah falam yanhana, dan beliau sama sekali tidak melarang kita gitu. Nah, ini yang kemudian bisa kita jadikan pegangan bahwa azl atau KB alami ya itu diperbolehkan di zaman itu. Karena Nabi mungkin sedikit agak menambahkan kontrasepsi yang alami adalah azl kan itu. Ya, jadi model prakteknya ketika di zaman Nabi itu adalah dengan azl. Jadi belum ada alat-alat bantu seperti sekarang. Nah, tapi perlu dipahami bahwa ada hadis lain ya yang menyebutkan bahwa Nabi bukan melarang. Jadi saat itu ada seorang perempuan, ya, sahabat perempuan, beliau adalah saudara perempuan dari Ukasyah ya. Ukasyah itu sahabat Nabi. Beliau mengatakan bahwa saat itu Nabi pernah mengatakan Nabi ingin melarang adanya ghilah ya. Apa itu? Bahwa Nabi ingin melarang seorang perempuan yang sedang menyusui untuk melakukan hubungan badan dengan suaminya. Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat realita bahwa orang-orang Romawi dan juga orang-orang Persia itu ternyata melakukan itu. Jadi ketika istrinya menyusui, mereka tetap melakukan hubungan dan ternyata tidak berdampak apapun terhadap anaknya. Nah, kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, kalau tentang azl bagaimana Nabi? Gitu. Akhirnya kemudian Nabi menjawab bahwa azl itu adalah termasuk jenis pembunuhan terselubung. Gitu. Nah, berarti di sini kan ada kontradiksi antara satu hadis yang dari sahabat Jabir yang mengatakan bahwa Nabi tidak melarang, yang ini justru melarang. Ya, tapi di sini seolah-olah Nabi ingin melarang azl karena sampai menyebutkan itu adalah pembunuhan secara terselubung. Tapi perlu kita juga harus memahami bahwa di dalam ilmu hadis, ketika ada dua hadis yang kontradiksi, saling bertentangan, langkah pertama yang bisa kita lakukan ketika memungkinkan itu adalah dengan al-jam'u atau menggabungkan dua hadis tersebut, ya, menggabungkan dua hadis tersebut. Sebagaimana begini, ketika sahabat melihat Nabi berwudu, Nabi pernah berwudu sekali, gitu ya, dalam basuhannya. Kemudian sahabat lain melihat Nabi bahwa Nabi berwudunya tidak sekali dalam membasuh, tapi 3 kali. Nah, ini kan bisa digabungkan, masih memungkinkan untuk digabungkan. Akhirnya digabungkan. 1 sebagai basuhan wajib, dan 3 sebagai basuhan sunnah. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Berkaitan dengan tadi, azl yang pertama Nabi itu tidak melarang. Yang satu, Nabi mengatakan bahwa itu adalah jenis pembunuhan yang terselubung. Akhirnya oleh Imam An-Nawawi kemudian digabungkan, kompromikan lah ya, dua hadis ini, dan beliau menyimpulkan bahwa azl itu tidak dilarang, gitu. Tidak dilarang, tidak haram. Tidak dilarang atau tidak haram. Tapi menurut beliau makruh. Makruh dalam artian apa? Boleh, tapi tidak disarankan, gitu ya. Nah, tapi kemudian kita melihat realitas sekarang, gitu ya. Salah satu manfaat adanya KB, program KB, yang salah satunya adalah menggunakan alat kontrasepsi itu ya. Nah, itu kan memiliki maslahah, ya. Maka ketika sesuatu itu memiliki masalah ya, salah satu masalahnya mungkin begini, bahwa ketika seseorang itu melakukan KB, otomatis
dia memiliki planning lah, family planning lah ya. Ya, termasuk diantaranya nanti ketika dia memiliki anak, katakanlah 2 atau 3, oh saya mampu membiayai 3 anak. Ketika kebanyakan anak, nanti khawatirnya masalah kesehatan ibunya, masalah kesehatan orang tua, termasuk pendidikan anaknya. Ini kan juga perlu dipikirkan. Nah, dengan mempertimbangkan berbagai jenis ini ya, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan juga karena beda zaman ya, zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda. Iya, gitu. Jadi memahami hadis itu juga harus dihubungkan dengan masa sekarang lah ya. Tidak bisa kemudian kita memahami hadis itu secara tekstual langsung saja gitu. Memang ada beberapa hadis yang bisa dipahami secara tekstual, tapi ada beberapa hadis yang harus kita kemudian sesuaikan dengan zaman sekarang. Nah, melihat maslahah yang ada dalam program family planning atau KB, yang salah satunya mungkin dengan menggunakan alat kontrasepsi itu, maka kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa KB itu diperbolehkan gitu. Jadi boleh sah-sah saja toh. Jadi sampai saat kalau itu, hukumnya berarti maaf dipotong, hukumnya itu lebih ke boleh mubah berarti ya? Atau boleh tapi lebih baik tidak gitu ya. Tapi boleh-boleh saja. Boleh, tapi lebih baik tidak. Nah ini agak sedikit gitu ya. Ya memang begitu ya. Untuk kemudian bila langsung boleh itu ada ya gimana gitu. Ya boleh-boleh saja, silahkan dilakukan. Selama itu mengandung maslahah boleh saja. Sangat boleh. Maka tadi Imam Nawawi itu kan hati-hati ya. Sangat hati-hati dalam mengambil hukum. Maka beliau mengatakan bahwa gitu. Makruh itu sesuatu hal yang boleh kok. Ya. Sesuatu hal yang bukan kemudian ketika kita melakukan itu karena dengan beran untuk memiliki anak. Jadi salah satu tujuan menikah itu kan kita tidak bisa memungkiri gitu ya, untuk mendapatkan sakinah, rasa tenang. Tapi rasa tenang itu mungkin oleh sebagian orang ditafsirkan bahwa ketenangan itu bisa didapatkan salah satunya adalah dengan memiliki anak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain menyebutkan bahwa beliau menganjurkan untuk menikahi perempuan yang penuh cinta dan juga subur gitu. Beliau bersabda, tazawwaju al-waduda al-wadud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah ya al-wadud. Al-wadud itu perempuan yang penuh cinta, yang memiliki rasa cinta. Ya, dan juga al-walud yang subur, yang bisa melahirkan gitu. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena nanti aku bisa membanggakan kalian di hadapan ini ya, ketika hari kiamat nanti saya bisa membanggakan kalian umatku di hadapan umat-umat yang lainnya begitu. Nah, sehingga ya kalau disimpulkan bagaimana hukumnya, hukum KB, boleh silahkan gitu. Kalau ada masalah di sana itu boleh-boleh saja. Kenapa karena tidak ya, why not ya gitu. Why not gitu. Begini Teh, bahwa kalau di dalam kaidah fikih itu ada kaidah ad-darurat tubihul mahdurat gitu ya. Jadi dalam keadaan darurat misalnya, dalam keadaan darurat seseorang itu boleh untuk melakukan sesuatu yang awalnya dilarang gitu. Nah, misal seseorang ini memang memiliki penyakit gitu ya, penyakit yang kemudian menurut dokter ini sudah harus di-cut ini untuk memiliki anak gitu. Maka hal-hal yang seperti itu kalau misalnya dokter sudah menganjurkan, karena ketika dia nanti hamil lagi itu akan berdampak pada kesehatan dia dan juga mungkin sampai ke batas. Berarti gini ya, Teiza, berarti hampir sama dengan hukum kalau kaitkan ke fikihnya, ke hukumnya ya, sama dengan nikah itu bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi mubah kan gitu sebenarnya. Jadi itu tergantung pada kondisinya kan gitu. Kondisi seseorang tergantung. Maka ini hukum di dalam fikih itu sebenarnya sangat ini kok. Fleksibel. Sangat fleksibel, tergantung dengan kondisi seseorang. Kalau misalnya begini, orang tidak memiliki alasan apapun
ya, alasan apapun untuk melakukan hal tersebut. Dia secara kesehatan itu sangat bagus. Kemudian selanjutnya secara finansial juga dia sangat bagus gitu. Nah, maka dalam hal seperti ini lebih baik tentunya dia tidak KB gitu. Ya, tapi kalau misalnya memang sudah kesepakatan antara suami dan istri, suami mengatakan KB saja karena beliau mungkin memikirkan berkaitan dengan nafkah kedepannya gitu. Ini kan boleh-boleh saja gitu. Jadi begini, kita juga harus memikirkan masa depan anak gitu. Dalam artian ketika orang tua itu berpikir bahwa pendidikan anak misalnya, kemudian kemampuan ibu dalam mengasuh ketika anaknya itu ternyata nanti sundul, kata orang Jawa itu sundul. Tahu sundul itu apa ya? Sundul itu belum 2 tahun ternyata sudah isi lagi gitu. Kalau di Sunda tunji 1 tahun hiji. Iya begitu. Ya, nah, ini baru beres nifas hamil lagi. Iya, baru beres itu sebenarnya sah-sah saja. Tapi begini, terkadang itu kan kita kan berpikir bahwa anak itu merupakan sebuah amanah. Nah, ketika kita dikasih amanah, otomatis kita harus melaksanakan atau menjaganya dengan baik. Beberapa orang merasa bahwa kemampuan dirinya itu tidak seperti ibu-ibu yang lainnya yang mampu mengasuh banyak anak secara langsung. Keterbatasan yang dia miliki, akhirnya dia kemudian memutuskan untuk memberi jeda supaya tidak terlalu dekat. Tujuannya apa sih? Tujuannya juga baik, memberikan hak asuh memberikan pengasuhan anak dengan maksimal gitu loh. Maksimal, oke. Dan ini juga mungkin terkait juga dengan ini, Teh Iza, bahwa ini mah ada di Al-Qur'an ya, bahwa anak itu harus diberi ASI 2 tahun kan gitu. Iya, selama 2 tahun gitu kan. Ada beberapa perempuan yang kata dokter itu kemudian tidak dianjurkan memberi ASI gitu kan, karena kesehatan tertentu. Nah, untuk sampai 2 tahun ini, si ibu ingin fokus mengurus 1 anaknya. Itu juga suatu hal yang baik gitu. Sehingga kemudian memutuskan untuk memilih KB, keluarga berencana itu, dengan memberi jeda supaya tidak terlalu dekat kelahiran antara anak pertama dan anak selanjutnya, atau anak kedua dan anak selanjutnya, sehingga jauh lebih terencana gitu ya. Ya, lebih terencana. Dan ketika perencanaan itu sangat baik, otomatis nanti kan insya Allah hasilnya juga baik. Pengasuhan anaknya maksimal. Ketika pengasuhan anak maksimal berkaitan dengan pendidikan, terutama pendidikan akhlak. Kemudian masa-masa seperti itu kan masa-masa yang sangat luar biasa untuk pengasuhan seorang ibu kepada anaknya. Nanti ada ilmunya ya, ilmu parenting. Ya, itu saya kira nanti ketika dikaitkan ke sana itu juga sangat relate gitulah ya. Dan sangat ya memang kalau juga, begini gitu kan. Kalau melihat dari satu sisi, katakanlah meskipun Imam Nawawi mengatakan beliau lebih memilih makruh, tapi saya kira ketika katakanlah Imam Nawawi mungkin hidup di zaman sekarang, beliau juga akan melihat keadaan sosial lah ya, perkembangan saat ini itu seperti apa gitu. Maka itu tadi kalau disimpulkan boleh-boleh saja, silahkan kalau memilih KB monggo gitu. Dan tapi itu kan kadang-kadang gini, kan banyak anak banyak rezeki ya, ada hadisnya lagi nih. Kan gitu. Oke. Kan banyak anak banyak rezeki ya. Itu sebenarnya saya juga itu menjadi pertanyaan banyak orang juga ya, dan itu hal yang sangat lumrah ketika mau menolak KB, pasti yang digunakan adalah hadis itu. Oke. Banyak anak kalau banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Sekarang begini, apakah benar itu sebuah hadis gitu loh? Itu benar. Nah, kalau hadis itu? Saya pribadi saya belum menemukan itu apakah itu hadis atau bukan ya. Hanya saja belum ditemukan oleh Teh Iza. Iya, saya belum menemukan. Tapi hemat saya itu adalah semacam adagium gitu yang memang menyebar di masyarakat kita.
Dan kayak itu ungkapan gitu. Iya, kayak quote semacam gitu. Apa teh? Kayak quote gitu. Ya, kayak quote gitu, ya semacam quote gitu. Jadi kalau ditelisik sampai hadis, kemudian hadis itu kan otomatis harus ada jalur sanadnya, jalur periwayatan, sampai siapa yang ke Rasulullahnya kan, ya, sampai kepada Nabi. Dan saya belum menemukan. Tapi kalau misalnya ada mungkin dari pemirsa, mohon diluruskan. Yang nonton yang nonton karena ini bisa komen ya ketika saya mencari saya belum itu gitu. Tapi bisa jadi quote itu terambil dari salah satu firman Allah yang menyebutkan bahwa dan jangan kalian itu membunuh anak-anak kalian karena takut miskin gitu. Karena rezeki mereka itu sudah kami tanggung gitu. Kurang lebihnya artinya seperti itu. Jadi kami akan memberi rezeki kepada kalian dan juga kepada anak kalian gitu. Kalau boleh tahu itu Al-Qur'an ayat surah apa, ayat berapa? Wala taqtulu auladakum teteh Novi mah hafal ini ngetes. Ya, wala taqtulu auladakum. Kan Anda pematerinya. Ya gitu. Terus tapi begini, masalah banyak anak banyak rezeki itu kemudian kita juga harus berpikiran katakanlah melihat realita gitu ya. Bahwa kalau kita mengenal dalam tasawuf itu ya, itu kan ada berkaitan dengan rezeki, itu ada yang makom tajrid, ada yang makom asbab. Makom asbab itu bagi siapa? Ya orang yang memang harus bekerja dulu untuk kemudian mendapatkan rezeki gitu. Harus bekerja dulu baru mendapatkan rezeki. Tapi memang ada beberapa orang yang sudah sampai ke makom tajrid gitu, yang memang dipilih Allah untuk mendapatkan makom tajrid. Jadi nggak rezeki usah kerja, tapi rezeki menghampiri. Tapi rezeki itu datang dengan sendirinya gitu. Tapi kan biasanya para kiai ya. Iya, kita tidak bisa memilih makom itu kan. Saya milih makom tajrid aja lah, nggak usah bekerja biar rezeki datang. Nggak bisa seperti itu gitu. Kita siapa ya? Mereka yang makom tajrid kemudian mereka saya berupaya dengan makom asbab. Tidak, kita sudah ada plot-plotnya masing-masing lah ya. Kita tidak usah kemudian Teh Iza dengan plotnya masing-masing, saya dengan sudah ada takarannya lah istilahnya. Ya, sudah ada takarannya. Nah, berkaitan dengan rezeki tadi yang banyak anak banyak rezeki. Sekarang kita melihat begini. Apakah dari sekian jumlah populasi manusia itu mungkinkah dari separuhnya itu adalah makom tajrid gitu loh. Nah kan benar-benar banyak anak, iya banyak rezeki gitu. Tapi rezeki itu juga tetap harus diupayakan. Dicari, harus dicari terlebih dahulu gitu. Jangan sampai kemudian mengandalkan anak banyak, kemudian dia berpangku pada hal tersebut, tidak. Tapi bisa jadi begini, banyak anak, banyak rezeki, bisa jadi diartikan begini. Karena banyak anak, orang tua akhirnya kemudian berupaya semaksimal mungkin supaya keras bisa lagi kebutuhan anak. Nah, makanya ini tidak bisa kemudian kita jadikan patokan untuk setiap orang. Ya, kemudian semua berpaku pada quote ini banyak mungkin anak. Mungkin quote ini itu disampaikan kepada oleh orang yang pada saat itu yang memang kondisinya yang tadi makomnya ya. Iya. Iya, begitulah. Saya kira begitu. Jadi meskipun ada quote bahwa banyak anak banyak rezeki, tapi tetap harus menimbang dan juga memperkirakan kira-kira ketika banyak anak, apakah kebutuhan anak, hak-hak anak, kemudian pendidikan anak itu akan dipenuhi dengan baik atau tidak. Nah, sekarang kita contoh ini sekedar orang yang memang untuk masalah kebutuhan sehari-hari itu sangat kurang, sangat kurang. Kemudian memutuskan untuk banyak anak. Nah, sekarang kita melihat secara logikanya aja ya, secara logikanya gitu. Ya, secara logikanya apakah ketika dia katakanlah anaknya 10, kemudian 10 anak ini terjamin dengan baik, terjamin dalam artian kalau rezeki bisa makan hanya sekedar makan mungkin iya gitu. Iya, karena bukan hanya sekedar makan kan gitu, perlu banyak hal di luar dari makan gitu.
yang sangat penting dibutuhkan anak adalah masalah wawasan pendidikan gitu kan, karena zamannya sudah berbeda gitu. Nah, ketika dengan keadaan seperti itu, kemudian banyak anak dan anak-anak ini mohon maaf terlantar, yang ujung-ujungnya kemudian nanti mereka diminta untuk meminta-minta dan lain sebagainya. Saya kira itu juga bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Bahwa Islam itu mengajarkan supaya ya kita tahu al-yadul ulya khairu minal yadis sufla ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, ketika orang banyak anak kemudian sampai anaknya dijadikan bahan untuk dijadikan ini ya subjek untuk ini ya meminta-minta gitu ya. Nah, ini kan kita miris ngelihatnya. Ya, benar-benar. Gitu. Ya kalau diibaratkan kalau ya gini ya mungkin Teiza, ketika ya penghasilan misalkannya per bulan lah, contohnya misalkan per bulan cuman dapat 300.000, contoh ya 300.000, sedangkan di keluarga itu misalkan ada 4 orang lah, contoh ini sedikitnya ayah, ibu, anak 2, kebayang nggak 300.000 itu per kepalanya dalam 1 bulan kalau dibagikan itu hanya sekitar 90 ribuan lah. Iya, makanya bahkan mungkin 80 ribuan lah, intinya di bawah 100.000 per bulan. Kalau dibagikan lagi ke per hari berapa sih? Masa cuman 7.000 kan per hari, cukup untuk apa sih? Itu baru 2 anak loh. Iya, makanya itu saya kira meskipun tadi saya mengatakan bahwa ini hanya menurut satu imam ya, menurut Imam Nawawi beliau menganggap makruh katakan, tapi dengan melihat keadaan sosial masyarakat saat ini dengan berbagai macam kebutuhan, dengan berbagai macam tantangan yang harus dihadapi oleh masing-masing orang, maka sangat perlu kiranya untuk orang itu melakukan ini ya, family planning lah, keluarga berencana. Dan satu hal Teiza yang perlu dipahami, karena saya juga ya sedikit banyaknya paham tentang program keluarga berencana ini, banyak yang salah mengartikan alat kontrasepsi itu tujuannya untuk membunuh, bukan sama sekali. Alat kontrasepsi itu untuk mengatur. Mengaturnya apa? Mengatur jarak kehamilan kan gitu. Biar nggak terlalu, ada istilah 4 terlalu kalau di dalam istilah KB ya. 4 terlalu itu, pertama terlalu sering. Artinya terlalu sering itu setahun bisa 1 kali gitu ya. 1 kali, tahun depan hamil lagi, punya anak lagi, hamil lagi. Jadi kalau ada 10 tahun berarti ada 10 anak gitu ya. Ada 10 anak. Jadi untuk mengatur itu toh jangan terlalu sering, itu juga nanti mengganggu kesehatan kita. Lalu ada lagi dengan yang terlalu terlalu muda. Terlalu muda. Nah, terlalu muda itu misalkan ya nikahnya itu di bawah, kalau yang perempuannya di bawah 21 tahun. Nah, di bawah 21 tahun mereka harus menunda dulu nih. Oke, harus memberikan ya planning loh, biar rahimnya tunggu dulu lebih siap gitu ya. Dan yang laki-lakinya juga misalkan dia baru mudanya itu misalkan dia baru umur 21 tahun udah nikah misalnya, yang laki-laki ya tunggu dulu agak sedikit dia bisa membiayai semuanya gitu. Oke, dan ya lebih mapan lagi dan sebagainya lah, banyak hal-hal yang lain. Dan juga bukan urusan hanya rezeki kan, psikologisnya juga. Lalu ada terlalu banyak kan gitu tadi. Kalau tadi jaraknya, sekarang banyaknya, terlalu banyaknya. Jadi untuk mengatur itu, kalau terlalu banyak ya juga nggak bagus. Ada 4 ya, terlalu tua nantinya. Oke. Jadi sebenarnya itu tujuan utamanya. Jadi kalau ada gosip-gosip simpang siurnya adalah membunuh, itu sama sekali enggak gitu Teh. Nah, Teiza. Wah, saya juga dapat banyak ilmu ini dari Teh Novi ya. Iya. Jadi itu tadi ya, dilihat dari tujuannya juga. Teiza gini. Teiza gini, tadi udah confirm ya sebenarnya, berarti itu bukan hadis ya. Banyak anak banyak rezeki itu bukan hadis. Itu perlu ditegaskan ya, ini bisa jadi highlight. Tapi mungkin mengambil dari intisari dari ayat tadi ya, yang larangan terkait dengan ayat tadi
kemiskinan gitu. Terkait dengan ayat tadi, banyak juga yang ngambilnya itu dari ayat yang tadi. Iya. Kita harus memahaminya seperti apa gitu ya, memahami si ayat tersebut. Kan ayat tersebut ya, janganlah kamu takut miskin gara-gara misalnya adanya anak kan gitu. Secara ya berarti ya udahlah kalau memang ini jangan takut miskin, dah pasti dirizkian lah gitu ini istilahnya. Saya kemudian berpikir begini loh Teh, bahwa kita kan tahu Nabi juga pernah bersabda ya bahwa idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Kita sangat hafal lah hadis itu, bahwa ketika anak Adam ya, manusia itu meninggal, maka seluruh amal perbuatannya itu terputus kecuali 3, yaitu sedekah jariyah ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah dan au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'una, atau anak-anak solih yang bisa mendoakan orang tuanya. Berarti kan ketika seorang itu menikah kemudian memiliki anak, orang tua itu memiliki tanggung jawab untuk bisa mencetak generasi yang solih. Mencetak generasi yang solih, tentunya saya berpikir begini, tidak serta-merta kemudian ketika dia bisa baca dan bisa menulis, itu baru kemudian kita cetak, tidak. Tapi masa-masa kecil itu pendampingan orang tua itu juga menentukan, ya. Bagaimana dia dewasa itu nanti adalah ditentukan ketika pendampingan anak di masa kecil. Nah, kalau masa kecilnya ini ternyata orang tua itu katakan kadang ada orang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk menyewa orang untuk menemani gitu ya, tidak memiliki ART, dia mengerjakan sendiri, sedangkan dia tidak mampu untuk melakukan itu sendiri. Walhasil apa? Keteteran. Gitu. Ini tadi yang saya sampaikan. Ya, terbengkalai, hak-hak anak terbengkalai. Sehingga apa? Emosinya naik, biasanya seperti itu. Marah-marah kepada anak gitu kan. Lah, ketika marah-marah kepada anak, ini sebenarnya itu pasti terekam di dalam diri anak itu gitu. Nah, ketika nanti ke pola asuh yang tidak baik lagi kan, ke pola asuh yang tidak baik seperti itu maksud saya, sehingga itu tadi mungkin bisa dikaitkan dengan adanya perencanaan yang baik di dalam berkeluarga, termasuk dalam pola asuh anak, dalam memiliki anak, jarak antar anak, supaya bisa menentukan bagaimana dan apa yang harus saya lakukan ketika memiliki anak. Nah, itulah nanti lagi-lagi ke sekolah parenting juga penting, kemudian sekolah pranikah itu juga penting. Ke materi-materi saling tentang itu banyak sekali ya yang kemudian harus kita bicarakan kalau sampai ke sana. Oke. Tapi kembali lagi ke ini ya, ke tadi ya ungkapan. Oke. Jadi stop bilang itu hadis ya. Ya, stop bilang kalau ke ungkapannya Rizky itu hadis. Jangan sampai jadi ini hadisnya ada banyak anak banyak rezeki, ternyata tetet itu salah. Iya. Nah, kembali lagi ke sana. Nah, emang gini, kan kita juga salah satu sunnah itu hadis itu juga tentang perilaku Rasulullah ya, bukan hanya sekedar ucapan saja. Emang anak Rasulullah itu berapa? Nah, ini perlu kita ini. Emang anak Rasulullah berapa gitu? Ya. Dan Nabi pun ini ya, Nabi hanya memiliki anak dari Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maryam, Maryatul Qibtiyah. Dari Sayyidah Khadijah itu ada Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, kemudian Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidah Zainab, kemudian satu Sayyid Ibrahim yang dari Sayyidah Maryam, satu lagi perempuan itu Sayyidah Kulsum. Berarti 6. Iya, lala suap 6. Putra-putrinya Nabi. Jadi ada 5 dari Sayyidah Khadijah dan 1 dari Sayyidah Maryatul Qibtiyah. Yaitu Sayyid Ibrahim. Jadi Rasulullah pun cuma 6. Dan zaman Rasulullah itu ya. Dari tapi begini juga kita tidak bisa istri menyamakan kondisi sosial saat itu dengan kita saat ini ya. Kondisi ketika di zaman Rasulullah SAW itu memang masyarakat Arab ya
rata-rata saya kira memang tidak seperti sekarang yang kemudian begini, maksud saya perempuan dari kecil itu mereka sudah menikah gitu ya. Nanti ada otomatis, ya kalau mau tahu tentang salah satu pernikahan Rasulullah nanti ada di sini. Ya. Di sini. Ini saya tidak membicarakan tentang pernikahan Rasul, tidak. Tapi kondisi sosial masyarakat budaya Arab saat itu. Jadi menikah di usia yang sangat belia itu suatu hal yang wajar gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Oh, tidak boleh. Kemudian ini dilarang, tidak. Jadi ketika zaman dulu perempuan menikah di usia belia itu wajar saja karena memang sudah budayanya seperti itu. Kalau perempuan menikah di usia belia, akhirnya kemudian rentan waktunya itu untuk memiliki anak itu cukup panjang, sehingga bisa kemungkinan kemudian ada banyak anak yang dimiliki. Sehingga kini tidak lagi kemudian kita bisa jadikan hujah atau dalil. Oh, di zaman Rasul sahabat anaknya banyak, ya tidak begitu gitu. Karena itu tadi faktornya bahwa pernikahan di usia belia di zaman Nabi itu suatu hal yang biasa gitu ya. Sedangkan di saat ini apakah kemudian boleh kita jadikan budaya? Sekarang untuk menjadikan itu budaya kita harus menjadikan melihat pertimbangan-pertimbangan keadaan sosial global yang sangat luar biasa yang menuntut orang itu harus memiliki kreativitas, memiliki wawasan, kemudian terampil dan lain sebagainya. Ini tentunya kemudian menjadi salah satu faktor pematangan usia pernikahan gitu ya. Supaya ketika dia menikah kemudian dia sudah siap. Istilah ininya di BKKBN itu ada pendewasaan usia perkawinan. Itu. Pendewasaan usia perkawinan gitu loh. Setidaknya bukan berarti membatasi orang itu setelah menikah tidak boleh mengenyam pendidikan, tidak. Tapi ketika seseorang itu menikah kemudian dia memutuskan untuk menjadi pure ibu rumah tangga, dia sudah memiliki wawasan yang cukup, gitu. Wawasan yang cukup, yang memadai, yang kemudian menjadikan dia seorang ibu yang bijak dalam mengambil segala keputusan untuk anaknya. Karena ibu itu adalah madrasah pertama. Madrasah ula, gitu. Dia adalah pendidikan pertama. Ada istilah begini, bahwa ketika orang tua itu mengasuh anak laki-laki, seorang perempuan itu melahirkan anak laki-laki, maka sejatinya dia hanya melahirkan satu anak. Tapi ketika seorang perempuan itu melahirkan perempuan, maka sejatinya dia itu melahirkan calon, apa ya istilahnya? Calon lagi untuk yang bisa melahirkan anak lagi. Untuk melahirkan populasi yang begitu banyak. Sehingga ini artinya apa? Perempuan itu luar biasa tanggung jawabnya gitu. Maka untuk bisa memenuhi tanggung jawab itu butuh tempaan. Nah, tempaan itu dilakukan kapan? Tentunya dilakukan di masa-masa dia bisa menerima itu dengan sangat baik, yaitu usia-usia sekolah. Saya kira demikian. Oke. Wow. Ini kemana-mana ya jadinya ngobrolnya. Jadi tadi misalnya mencontohkan tadi ada 6, Rasulullah pun memiliki hanya punya anak 6. Jadi kalau konteksnya sekarang ada istilah 2 anak lebih baik, ada sekarang istilahnya adalah 2 anak lebih sehat. Nah, 2 anak lebih sehat. Istilahnya gitu. Dulu ada istilah 2 anak cukup, 2 anak lebih baik. Sekarang istilah yang barunya adalah yang lebih relevan dengan hari ini adalah 2 anak lebih sehat. Jadi maksudnya ya sehat jasmani dan sehat rohani gitu ya ke keluarga itu sendiri yang memiliki anak tersebut atau keluarga tersebut. Nah, terkait dengan masih tentang anak nih, masih tentang anak. Ada juga ini, janganlah alat kontrasepsi, nanti kan itu hanya konspirasi. Itu hanya teori konspirasi dan hasilnya itu akan membunuh, lebih mempersedikit ya generasi muslim yang ada di dunia ini. Nah, sebenarnya sejarahnya ini ya. Kenapa ada istilah misalkan ya kita itu harus banyak anak itu demi kejayaan Islam gitu kan, itu ada yang memakai alat ungkapan itu. Begini,
sebenarnya kalau masalah ini itu tidak, kalau ditanya dalil-dalil sebenarnya nggak usah lah ya. Nggak usah. Logikanya begini, punya anak, salah satu tujuan punya anak, bagaimanapun agama menganjurkan supaya kita itu memiliki anak, memiliki keturunan gitu. Ya. Tapi ini lagi-lagi masalah pilihan ya. Berapapun anak yang dimiliki itu adalah hak masing-masing orang untuk menentukan. Ya. Karena keadaan kita dengan keadaan orang lain itu berbeda. Benar. Ya, kita harus saling memahami di sini, itu harus saling memahami karena pastinya sangat sensitif antara satu orang dengan orang lainnya. Ada yang memutuskan untuk satu anak saja, ada yang memutuskan saya banyak anak supaya saya nanti ketika masa tua bagaimana. Nah, itu kan macam-macam ya alasan-alasannya. Benar. Banyak sekali alasan-alasan yang alasan berkaitan dengan anak itu adalah banyak. Tapi intinya satu, kita itu hidup di dunia ini dalam perspektif agama tentunya ya. Teman-teman bisa membantah ini karena nanti kalau sudah berbicara tentang diskusi-diskusi feminisme dan lain sebagainya tentunya berbeda. Berbeda lagi konteksnya. Karena saya juga mengikuti forum kajian feminisme. Oke. Saya enggak. Iya. Jadi kadang itu mereka punya perspektif demikian sehingga saya harus bisa menghargai pandangan itu. Maksud saya. Ini saya berbicara. Semua orang punya pendapat. Nah, ini pendapat yang mungkin berbeda gitu. Pahaminya ini pendapat yang berbeda. Kalau ada yang tidak setuju, ya itu silahkan. Ada yang sepakat ya juga silahkan. Ini hanya sekedar pendapat. Berkaitan dengan anak, tujuan anak itu apa gitu loh? Untuk apa sih punya anak? Sekarang tadi kembali kepada arti pernikahan itu sendiri. An-nikah, al-wat'u. Nikah itu adalah wati. Wati itu apa? Hubungan. Ya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan tentunya goal dari hubungan itu, dalam hal ini bukan hubungan biasa, hubungan ini ya suami istri itu. Goalnya adalah bahwa memiliki keturunan. Nah, sekarang pertanyaannya, keturunan itu nanti terus apa? Why gitu ya? What for? Adalah untuk melanjutkan sujud kita. Gitu. Jadi salah satu hal yang sangat dirindukan oleh umat, oleh manusia ketika nanti sudah meninggal, yang dikenang itu adalah sujudnya. Dia pasti akan mengenang sujudnya. Itu kalau kata Gus Baha begitu ya. Gus Baha itu bilang begini, bahwa saya itu anak itu untuk apa? Ya untuk melanjutkan sujud kita. Nah, karena masa hidup kita itu kan sangat sebentar di dunia. Nah, ini lagi-lagi dalam perspektif agama. Kemudian kedua, dalam salah ini ya surah Al-Baqarah ayat 187 itu disebutkan bahwa fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Ini konteksnya adalah berkaitan dengan saat ini udah gauli mereka. Fal'ana bashiruhunna, gauli mereka itu istri-istri kamu. Ya, kemudian apa? Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah, gapailah apa yang sudah ditetapkan Allah untukmu. Imam Ibnu Katsir kemudian mengartikan maka taballahu lakum, apa yang sudah ditetapkan untukmu itu adalah anak. Artinya tujuan mubasyarah, tujuan hubungan itu adalah yang memiliki anak. Nah, ini bisa kita kemudian jadikan landasan bahwa agama menganjurkan untuk memiliki anak ketika memungkinkan tentunya. Terus tadi yang ketika saya sampaikan Pak, ketika orang itu sudah meninggal, maka salah satu yang bisa menjamin pahala itu terus mengalir itu adalah anak. Ya, kan tapi bisa anak dengan yang solehah, soleh-solehah ya, kan? yang mendoakan gitu ya. Kalau yang durhaka enggak kan? Ya, karena doa itu kan untuk kebaikan ini juga orang yang meninggal kan. Nah, ini nanti pasti ada celah di sini. Kan pasti ada sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau yang lainnya gitu. Oke, itu juga bisa. Tapi ketika punya anak itu bertambah gitu loh. Artinya bagaimanapun memiliki anak itu adalah sebuah keutamaan gitu ya. Jadi merupakan suatu afdhaliyah yang dimiliki oleh masing-masing pasangan ketika dia menikah. Nah, nanti lainnya nih Teh Ija nih, kan sekarang itu lagi kemarin ya, beberapa waktu yang lalu nih,
lagi sebenarnya udah beberapa tahun ke belakang memang sudah mulai ya gembar-gembar ada istilah child free. Ya intinya tidak memiliki anak. Kemarin ada seorang influencer yang yang mengungkapkan bahwa dia berkeputusan dengan suaminya untuk child free ya, untuk benar-benar tidak memiliki anak walaupun tidak ada masalah dalam kandungan dan kesehatannya gitu ya. Nah, perspektif ini nih agama tentang hal itu karena ini ya kemarin ya kontroversi ya biarin aja itu urusan mereka gitu. Tapi ada yang dia tidak bersyukur dan sebagainya gitu untuk melanggengkan keturunan dan sebagainya gitu. Jadi gimana tuh tentang child free? Oke, baik. Child free, memutuskan untuk tidak memiliki anak. Ya, begini Teh ya. Ini saya juga karena komunitas saya komunitas macam-macam ya. Ini banyak sekali kayaknya komunitasnya. Bukan, maksud saya begini. Saya juga berada di komunitas di mana ada teman-teman yang memang sangat pro dengan child free gitu. Saya tidak akan memposisikan diri sebagai yang pro atau bagaimana, tidak. Hanya saya lagi-lagi melihat dari perspektif agama. Gitu. Meskipun nanti ujung-ujungnya adalah bahwa masing-masing itu adalah hak asasi manusia gitu. Hak asasi masing-masing. Kalau sudah bicara tentang hak asasi tentunya ya sudah selesai, semua adalah hak asasi. Tapi begini, bahwa Al-Imam Al-Ghazali itu menuturkan berkaitan dengan tidak menikah, berkaitan dengan azal, itu adalah tidak makruh. Ya. Tadi ini perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan juga Imam Ghazali. Tadi kalau Imam Nawawi mengatakan makruh. Imam Ghazali itu mengatakan bahwa azal itu tidak makruh, ya. Bukan merupakan suatu kemakruhan. Ketika kita melihat pengertian child free itu sendiri, ketika child free itu diartikan sebagai mencegah adanya wujudnya anak sebelum itu wujud, gitu kan? Sebelum itu ada sudah dicegah, maka bisa kita samakan dengan orang tidak menikah, gitu ya. Itu hukumnya bagaimana? Kemudian orang yang memutuskan untuk tidak melakukan hubungan setelah menikah, ketika tidak melakukan hubungan, otomatis tidak memiliki anak. Atau orang yang tidak inzal atau tidak menumpahkan, spermanya ke dalam rahim. Itu bagaimana? Nah, ini ketika child free diartikan sebagai mencegah adanya anak sebelum wujudnya, maka sama-sama dengan hal tersebut. Tidak menikah itu berarti tidak menghendaki adanya anak. Kemudian tidak berhubungan setelah menikah juga termasuk dalam kategori child free. Maka Imam Ghazali menurut Imam Ghazali ini adalah suatu hal yang tidak makruh, boleh saja, tapi tarkul afdol. Tarkul afdol itu meninggalkan yang utama. Tapi boleh gitu. Tarkul afdol. Kayak gini mungkin ya, kayak kalau sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri juga nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Tapi meninggalkan, sayang loh itu gitu kan. Ya fadilahnya gitu. Ya. Dan jadi salah satu keutamaan seorang yang menikah gitu kan, itu adalah memiliki keturunan gitu. Karena itu tadi mungkin semua sudah halal kan gitu dilakukan. Iya, karena sudah halal gitu, karena sudah halal dan anak bagi orang-orang yang sudah menikah, fakilah kata mereka adalah sebagai perekat hubungan. Ini mungkin nanti konteksnya beda. Saya sama suami saya ketika orang yang sudah memutuskan child free, saya fine aja kok sama suami saya. Bahagia aja gitu. Bahagia saja. Ya lagi-lagi itu hak mereka gitu. Orang yang sudah menikah, yang memiliki anak, mereka mengatakan bahwa anak itu adalah salah satu alasan mereka kemudian gini, kadang itu kan ada miss di dalam pernikahan. Ketika melihat anak itu dengan sendirinya reda.
Ya, ini bukan masalah egoisme orang tua, egoisme orang tua yang ditujukan kepada anak, tidak. Ya. Tapi itu sudah bawaan. Kemudian kedua, secara psikis katakanlah orang tua yang sudah lelah dan lain sebagainya, kemudian melihat anak itu mereka bahagia, sehingga fresh kembali. Nah, tapi ini juga masih ada celah bagi teman-teman yang sudah memutuskan child free. Mungkin mereka bilang kalau saya nggak punya anak, tapi saya bisa mengalihkan kelelah saya dengan yang lainnya. Okay. Atau juga bisa misalkan dengan mengadopsi, mengadopsi dan lain atau juga dan lain sebagainya. Bisa mengurus misalkan panti asuhan. Ya, dan itu. Yang itu lainnya tadi, lah gitu yang kita harus itu melihat dari berbagai mereka, perspektif gitu. ya. Kita harus melihat hal tersebut dari berbagai perspektif pandangan. Bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap pandangan tersebut. Nah, lagi-lagi ini saya memposisikan diri saya sebagai orang yang memang saya menggeluti hadis, di mana di situ ada beberapa keutamaan orang yang memiliki anak. Nah, tadi ketika Nabi menganjurkan, ini kan saya mungkin flashback terhadap hadis tadi ya, bahwa ada seorang sahabat datang kepada Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi, dia ingin menikah, gitu ya. Menikah, terus habis itu tanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya melihat seorang perempuan, saya suka sama seorang perempuan. Dia itu adalah Datu Hasabin, dia memiliki nasab yang baik gitu, dan juga cantik gitu. Tapi ternyata dia latalit itu dalam artian dia mandul gitu. Kemudian kata Nabi, kola lah gitu. Nabi menjawab, oh jangan. Akhirnya kemudian laki-laki tersebut mendatangi Nabi kembali. Datang kepada Nabi lagi dan bertanya berkaitan hal tersebut yang sama. Saya menyukai seorang perempuan yang dia cantik dan juga dia dari golongan keluarga yang baik gitu, tapi memiliki kekurangan di bidang di bagian itu. Baru kemudian Nabi mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah perempuan yang memiliki rasa cinta dan juga memiliki kemungkinan untuk bisa melahirkan subur gitu. Ya, karena itu nanti akan bisa menjadi kebanggaanku ketika di hari akhir. Nah, hanya saja begini, Teh Novi. Nanti pemahaman terhadap hadis ini itu bermacam-macam. Benar. Saya ada beberapa yang menganggap bahwa konteks Nabi mengatakan demikian itu adalah karena saat itu masyarakat Arab ini adalah masyarakat yang masih ada bawaan-bawaan mereka membunuh bayi perempuan, khususnya perempuan. Ya, karena sehingga Nabi bahasa jahiliyah ya, jahiliyah itu masih ada inilah perempuan itu dikatakan aib gitu ya. Ya, sehingga ada indikasi tujuan Nabi mengatakan demikian itu adalah supaya mereka sadar bahwa bayi itu adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Nah, begitu. Terus selanjutnya, sementara mengatakan bahwa kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena saat itu masih banyak peperangan, di mana saat itu banyak yang gugur, sehingga kita juga harus regenerasi dengan banyak gitu, dengan cepat. Maka Nabi menganjurkan untuk menikahi perempuan yang memungkinkan untuk memiliki keturunan. Nah, lagi-lagi ini pandangan-pandangan dalam konteks sosial pada saat itu. Ya, pada masa itu. Ini dalam satu pandangan, dalam satu sisi pandangan saja. Tapi mayoritas mengatakan memang itu adalah anjuran agama. Salah satu keutamaan orang yang menikah itu adalah memiliki anak. Memiliki keturunan, karena faktor-faktor tadi yang saya sebutkan. Anak ini merupakan salah satu investasi lah, meskipun ini bagi kalangan feminisme itu ditolak ungkapan investasi anak adalah investasi. Itu nggak benar gitu. Iya, kok egois banget gitu, anak seolah-olah jadi barang. Tidak, jadi komoditas. Jadi ketika kita melihat bahwa kita mengatakan bahwa anak itu investasi, dari sisi anak itu seyogyanya memiliki pemikiran bahwa mereka seyogyanya bersyukur karena dilahirkan, dirawat dan juga
dibesarkan oleh orang tuanya. Sehingga secara manusiawi anak itu nanti akan berterima kasih kepada orang tuanya. Nah, wujud terima kasih anak kepada orang tuanya bagaimana? Adalah dengan berbuat baik atau birrul walidain ketika mereka masih hidup. Dan ketika mereka sudah meninggal, mereka melanjutkan kebaikan-kebaikan orang tua dan juga termasuk diantaranya mendoakan. Nah, ketika melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah ditanamkan orang tua itu, tentunya nanti pahala itu juga akan terus mengalir kepada orang tua. Tapi juga sebaliknya kan Teh Iza, kalau si anaknya melakukan keburukan juga mengalir nggak ke orang tuanya juga? Ini ala taziru waziratu wizra ukhra, orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain, gitu ya. Maka ketika orang tua itu sudah mendidik anak sebaik apapun, sebaik-baik mungkin, dan ketika anak itu sudah balik, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, orang tua sudah terbebas. Ya, artinya orang tua sudah berupaya untuk mendidik dia dengan sangat baik, ternyata anaknya terjerumus ke dalam hal yang kurang baik, katakanlah. Maka ini orang tua sudah terbebas dari hal tersebut karena anaknya sudah balik, bukan berada di dalam tanggungan orang tua. Karena kan ada istilah gini, Teiza. Dosanya dosa jariah dari iya. Benar kan itu ada dosa jariah. Nah, itu makanya tadi. Ya kita flashback lagi ya. Itu rahmatnya Allah luar biasa ya. Jadi kalau kebaikan itu dilanjutkan, maka pahalanya mengalir. Tapi kalau keburukan itu terputus gitu loh. Jadi orang tua tidak menanggung dosa anak karena memang sudah dewasa, sudah balik, sudah bisa membedakan mana yang harus dia lakukan dan juga mana yang tidak. Dan saya kira itu adalah salah satu bentuk rahmatnya Allah yang begitu luar biasa kepada kita, gitu ya. Maka ini ya, kalau kita cross check berbagai macam hadis atau mungkin ayat Al-Quran, kita akan menemukan berbagai macam bentuk wujud kasih sayang Allah kepada makhluknya itu begitu besar gitu. Daripada ghadabnya Allah, ya. Rahmatnya Allah itu jauh lebih besar daripada ghadabnya Allah. Maka ketika kita melihat itu, luar biasa. Allah itu di satu sisi Allah itu memberikan kesempatan keluarga atau siapapun yang melanjutkan kebaikan seorang dan orang tersebut akan mendapatkan kebaikannya. Tapi di sisi lain Allah juga kemudian memastikan bahwa masing-masing orang tidak akan menanggung dosa orang lainnya. Tapi tetap berarti kita itu harus benar-benar ya sebagai anak, sebagai nanti juga siapapun ya yang punya orang tua, anak dan sebagainya, itu juga tadi meneruskan kebaikannya jauh lebih utama dibandingkan hal yang lainnya. Nah, terkait ini ada banyak mitos ya, banyak hal yang perlu saya tanyakan, tapi masih terkait dengan tadi ya tentang kontrasepsi dan yang lain. Salah satunya gini, saya itu pernah dulu pas umroh, karena saya hitung, itu pas masa menstruasi pada saat kan kita bisa tahu ya sekarang siklusnya berapa hari sih. Itu adalah kita biasanya di tanggal berapa ke tanggal berapa. Nah, pada saat itu saya yakini itu akan pas di siklus saya menstruasi. Iya. Masalah jauh-jauh ke sana. nggak ngapa-ngapain gitu ya. Salah satunya adalah disarankannya itu adalah minum pil KB. Iya. Minum pil KB. Nah, pil KB itu kan salah satu alat kontrasepsi ya. Kontrasepsi. Dan sebenarnya gitu ya, hukumnya nih mengkonsumsi itu kadang-kadang kan ada istilah gini, atau itu jadi menghalangi, menghalangi harusnya keluar jadi enggak. Padahal pada saat itu saya diedukasi sama dokter yang memberi resep itu. Jadi saya juga nggak sembarangan beli kemudian konsumsi, enggak, karena juga nggak tahu cara pemakaiannya gitu ya, cara gunanya gitu. Nah, saya ini diedukasi bahwa itu untuk justru mengatur kembali siklusnya biar tidak terjadi. Tapi ada sebagian orang yang berpikiran itu sama dengan
menahan-nahan sesuatu dan itu dosa hukumnya. Nah, sebenarnya gimana ya? Iya, inilah kenapa kita harus melihat hukum itu dari berbagai macam sudut pandang, ya, bahwa berkaitan dengan minum obat supaya kita itu tidak haid, ya, itu bukan berarti memutus haid, tidak, ya kan? Hanya untuk menunda karena keperluan tertentu. Nah, maka inilah yang kemudian kalau bisa kita kaitkan dengan satu kaidah, ya, al-masyaqqah tajlibu at-taisir misalnya. Artinya al-masyaqqah tajlibu at-taisir itu apa? Jadi dalam keadaan yang kesusahan gitu ya, susah gitu, maka bisa menarik segala sesuatu yang mudah gitu. Dalam artian apa? Misal begini. Kita pergi ke mana? Ke Arab ya, ke Mekah. Itu kan butuh biaya. Ya. Butuh biaya, kemudian dan juga jadwal itu juga belum tentu kita datangnya maksudnya kapan. Sudah ditentukan, iya, bukan kita yang menentukan. Itu kan termasuk suatu hal yang masyaqqah gitu ya bagi kita orang yang harus menabung, harus apa, itu masyaqqahnya luar biasa gitu. Dan ketika sudah di sana ternyata kita haid, wah betapa kecewanya gitu lah. Iya, kemudian bahwa agama itu sangat tahu keadaan kita gitu ya. Agama itu tahu apa yang kita inginkan dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tujuan kita ke tanah suci itu adalah untuk beribadah. Benar. Dan salah satu syarat ibadah itu adalah kita tidak dalam keadaan hadat. Maka untuk kemudian sampai kepada tujuan utama kita yaitu ibadah, maka ada satu hal yang memang harus kita lakukan supaya sampai kepada tujuan itu. Ya, maka dalam hal ini adalah meminum pil untuk menahan haid ya. Sorry. Untuk menahan haid. Mengatur siklusnya. Ya, mengatur siklusnya itu suatu hal yang sangat sah-sah saja, diperbolehkan, boleh. Jadi tidak kemudian bermaksud untuk memutus haid, tidak. Tapi menunda ya, atau membentuk siklus baru dari haid. Ya. Jadi boleh, silahkan. Berarti itu boleh ya? Ya, boleh saja karena itu tadi bahwa ad-dinu yusrun, agama itu mudah gitu ya. Ya, maka tapi juga jangan sampai gini ketika menyebutkan agama itu mudah, tapi juga bukan untuk dimudah-mudahkan kan gitu. Kalau dimudah-mudahkan itu tata koros namanya. Dalam istilah fikih, memilih yang mudah-mudah itu nggak boleh. Memilih yang mudah-mudah tidak. Tapi memang pada dasarnya kita diberi kemudahan di dalam beragama, begitu. Jadi maka di sini kita akan menemukan satu kaidah, al-amru idza dhaqa ittasa'a. Ya. Al-amru idza tasa'a dhaqa. Suatu perkara ketika dalam keadaan lapang, itu maka aturannya ketat. Tapi dalam keadaan yang sumpek, dalam keadaan yang masyaqqah, dalam keadaan yang apa istilahnya itu berat gitu ya, maka akan ada kelonggaran di dalamnya. Nah, maka kalau dalam keadaan yang tidak sumpek atau tidak masyaqqah, tidak berat, tidak darurat, ya akan ada batasan-batasan, kita tidak bisa melampaui itu gitu. Tapi kalau dalam keadaan seperti yang disampaikan Teh Novi tadi, ya boleh saja. Kayak misalkan kalau di hutan udah kelaparan, cuman ada babi. Nah, itu boleh itu kan, babi itu menjadi tidak haram. Ya, itu ad-dharar yuzal. Jadi kemadharatan harus dihilangkan gitu ya. Jadi dalam keadaan yang lil hajah ya, untuk menghilangkan ini saja, menghilangkan lapar kita supaya kita bertenaga lagi. Nah, itu boleh. Tapi bukan berarti tiap ini ya. Nah, bukan berarti kemudian enak dilanjutin sampai kenyang enggak gitu. Besok ini lagi ya. Berburu lagi. Kayak gitu ya, itu makanya
memang kalau kita hanya belajar fikihnya saja, itu otomatis kita akan hanya memiliki satu sudut pandang. Tapi kalau kita mengetahui ada kemudahan, ada kemudian kaidah-kaidah, insya Allah kita akan bisa memahami dari berbagai macam sudut pandang. Dan itu sehingga juga sama kita juga begini ya Teh Isa, tidak menyalahkan orang. Ketika sama aja juga dengan gini, sipil itu ya ketika udah beres ibadahnya gitu ya, udah beres ibadahnya ya udah, jangan terus diterusin gitu. Udah. Iya, kalau jangan udah sampai itu udah gitu, bukan gitu. Merupakan ini kan. Iya, nggak usah terusin, udah secukupnya saja. Ya, makanya itu tadi saya juga gitu dulu. Itu pulang dari sana, ya udah saya stop. Di perjalanan saya sudah stop. Iya. Perjalanan pulang saya sudah benar-benar stop. Yang ternyata setelah beres ya ke tanah air ya saya langsung menstruasi. Itu kan menunda. Iya, menunda. Dan tidak melanjutkan lagi gitu ya. Bulan depannya saya konsumsi lagi enggak sama sekali. Oh iya, beda lagi kalau memang memutus haid ya, haid atau tanpa ada alasan tertentu kemudian menghilangkan alat reproduksi gitu ya, memotong alat reproduksi dan lain sebagainya tanpa adanya alasan. Nah ini tentunya dilarang oleh agama gitu ya. Kalau hal ini tadi kan tidak, karena memang ada kebutuhan yang mendesak di mana kita sudah jauh-jauh. Sudah mengeluarkan biaya banyak, sudah mengeluarkan waktu dan lain sebagainya, dan semuanya diatur gitu kan, sehingga kita tidak bisa sewaktu-waktu ke sana. Jadi teman-teman boleh nanti silahkan saja komen, ataupun nanti ada yang nggak sependapat dengan yang tadi kita utarakan, kita bahas juga itu silahkan, kita terbuka dengan diskusi. Dan tunggu lagi podcast Rem Aja ini. Podcast Rem Aja dalam membahas tentang berbagai hal fenomena hari ini, tetapi kita ulas dengan hadis dan sejarah dari Rasulullah SAW. Oke. Atau sirah nabawiyah istilahnya ya. Kita akan bahas dengan alat ukur atau alat bantunya adalah dengan sirah nabawiyah beserta dengan hadis yang terkait dengan konteks kekinian. Jadi apapun persoalannya, apapun permasalahannya, agama itu tadi memberikan kemudahan. Agama itu memberikan kemudahan, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Semuanya ada tracknya, semua ada jalurnya, semua ada yang harus dilakukannya, ada haknya, ada kewajibannya, ada benarnya, ada salahnya, ada baiknya, ada buruknya. Nah, itulah yang menjadi rem aja untuk kita. Sekian dari saya, Novi Hidayati Awsari, dan saya Isa Farhatin Ilmi. Selamat ketemu lagi nanti di podcast Rem Aja berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.